Baiklah, perkenalkan nama saya Manda Sidik dari kelompok teknologi kabel energi. Dan sini saya sebagai moderator dan bagi kelompok Fadel Abdana, Wahyu Prastia, dan Bilal Fiali Fitnah yang akan menjelaskan materi tentang teknologi kabel energi kabel dalam tanah. Selanjutnya, next Dan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, kami dari kelompok yang membahas tentang kabel dalam tanah yang beranggotakan Wahyu Prastia dengan NIM 1910951034, Fadel Abdana 1910952008, dan Bilal Okfiali Fitma 1910953014. Baiklah, di sini kami akan membahas tiga materi. Yang pertama itu konstruksi kabel bawah tanah, yang kedua jenis kabel bawah tanah, yang ketiga cara pemasangan kabel bawah tanah. Ya, yang pertama itu kami akan membahas konstruksi kabel bawah tanah. Sebagai pengantar, konstruksi kabel terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian utama dan yang kedua bagian pelengkap. Sini bagian utama yaitu bagian yang harus ada terdapat pada kabel. Antara lain yang pertama ada selubung atau sheet, yang kedua isolasi atau insulation, yang ketiga penghantar atau konduktor, yang keempat tabir atau screen. Untuk konduktor, berdasarkan dari inti kabel, penghantar yang banyak dipakai itu ada dua, itu tembaga dan aluminium. Lalu yang kedua isolasi. Isolasi adalah sifat atau bahan yang dapat memisahkan secara elektris beberapa buah penghantar yang berdekatan sehingga tidak terjadi kebocoran arus. Jika menurut jenis isolasi padat yang dipakai pada kabel dapat digolongkan atas 4, yaitu isolasi karet, isolasi kertas, termoplastik, dan termosetting. Lalu yang ketiga itu selubung atau sheet. Selubung atau sheet ini digunakan untuk melindungi inti kabel dari pengaruh luar seperti pelindung terhadap korosi, penahan gaya mekanis, mencegah keluarnya minyak, dan mencegah masuknya uap air atau cairan ke dalam kabel. Selubung atau sheet ini dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu selubung logam seperti timbal dan aluminium. Yang kedua selubung karet seperti karet silikon dan polikloropren. Yang ketiga selubung plastik atau seperti PVC. Lalu yang keempat itu tabir atau screen, di mana itu merupakan suatu lapisan yang ada pada kabel yang mana itu dipasang sesudah bahan isolasi, di mana tabir ini biasa dijumpai pada kabel tegangan tinggi. Lanjut yang kedua itu bagian pelengkap. Bagian pelengkap yaitu bagian yang hanya dipergunakan untuk memperkuat atau memperbaiki sifat-sifat kabel tenaga atau dapat disebut untuk melindungi kabel tenaga, yaitu antara lain seperti yang pertama itu sarung kabel atau surfing, yang kedua perisai atau armor, yang ketiga bantalan atau bedding, yang keempat itu bahan pengisi atau filler. Di mana kabel untuk sarung kabel itu merupakan suatu lapisan bahan serat yang diresapi dengan campuran kedap air, di mana ini biasanya dipasang di atas armor. Lalu yang kedua itu perisai atau armor. Ini berfungsi untuk melindungi bahan isolasi dari kerusakan mekanis, di mana perisai ini digolongkan atas perisai pita baja dan perisai kawat baja. Lalu yang ketiga itu bantalan atau bedding. Itu merupakan lapisan yang terbuat dari serat-serat yang berguna untuk tempat duduk perisai atau armor dan dapat mencegah proses elektrolisa sehingga tidak merusak bagian dalamnya. Bahan bantalan yang biasa digunakan itu pita kapas, pita kertas, dan goni. Lalu yang keempat itu bahan pengisi atau filler. Itu biasanya dipakai pada konstruksi kabel yang berinti 3 fasa, yaitu digunakan untuk mengisi ruang atau celah yang kosong sewaktu pemasangan intinya sehingga dapat bentuk bulat. Untuk bahan pengisi yang banyak dipakai yaitu untuk isolasi kertas dipakai jute atau goni, untuk isolasi sintetis dipakai jute dan atau goni dan karet batal. Mungkin akan dilanjutkan oleh Bilal. Kura Bilal dipersilakan.
Baik, untuk metode kedua itu jenis kabel bawah tanah. Jenis kabel yang sering digunakan pada sistem saluran distribusi yaitu pada tegangan kerja 6 kV sampai 30 kV dan saluran transmisi pada tegangan kerja 30 kV sampai 220 kV adalah pertama itu kabel ikat atau kabel, kedua kabel A itu extender extension kabel, ketiga kabel isolasi sintetis, keempat kabel isolasi minyak, kelima kabel L separate lead dan SA adalah separated aluminium, dan keenam itu kabel HSL. Untuk pertama itu kabel ikat adalah kabel yang punya lapisan atas tingkat 8 kabel. Kedua itu kabel H. Di dalam jenis kabel H, isolasi ikat atau vaporization rod tidak ada. Pada sistem isolasi inti dipasang suatu lapisan yang disebut skin tertabir dan dibuat dari bahan kertas logam metalik starter yang berwarna hitam atas konduktor. Ketiga ada kabel isolasi sintesis itu seperti kabel XLPE, PE, low cross to polyethylene dan kabel IPR, ethylene propyl rubber. Pada kabel isolasi sintetis standar, itu lapisan diberi lapisan semikonduktor, kemudian diberi isolasi, lalu dipasang semikonduktor, setelah itu dipasang gelembung pelindung seat. Ini terbuat dari tembaga, wire kubar. Pada kabel ditunggal sebagai kabel netral. Di gambar. Baik, selanjutnya itu ada untuk kabel di tiga, di mana tiga buah intinya diberi pelindung untuk kita tembaga dipasang bersama. Lalu diberi bahan divisi yang biasanya dari bahan sintetis, dari juga dipasang perisai atau armor jika diperlukan. Lanjut itu kabel isolasi minyak. Untuk kabel isolasi minyak adalah itu kabel isolasi yang menggunakan minyak. Cara bekerjanya, minyak sebagai isolasi adalah jika pada pengantar ke konduktor temperaturnya naik maka minyak akan mencair. Ini akan mengalir dalam lubang minyak dan bila temperaturnya turun minyak kembali akan membeku dalam kabel dan dengan demikian tidak terjadi gelembung udara sehingga dapat mencegah timbulnya kerusakan kabel. Kabel isolasi minyak mempunyai beberapa macam, yaitu antara lain adalah satu kabel minyak berbentuk bulat, kedua berbentuk datar, dan tiga dengan tahanan pipa. Untuk berbentuk bulat itu di mana letak saluran minyak terdapat pada pusat konduktor. Kabel minyak datar atau flat oil kabel di mana tiga kabel dengan seluruh diletakkan dengan sebuah susunan dan ruang di antara intinya dipergunakan sebagai saluran minyak. Sumber minyak dengan tahanan di dalam pipa, di mana tiga buah inti kabel yang telah diberi lapisan screen diletakkan di dalam pipa berisi minyak. Selanjutnya itu kabel SL dan kabel SA, di mana kabel jenis ini pada setiap intinya diisolasi dengan kertas, kemudian dipasang selubung timbal untuk kabel SL dan selubung aluminium untuk kabel SA. Kabel jenis ini terdiri dari tiga buah inti kabel, yang mana ketiga inti ini terdiri dari tiga buah inti kabel inti tunggal. Lalu inti tersebut dipasang bersama dilengkapi dengan bahan pengisi atau pilar dan pantalan bedding. Lanjut untuk kabel HSL ialah merupakan gabungan antara kabel H dan XL, di mana setiap pengantar atau konduktor diisolasi dengan kertas, lalu diisi dengan kertas logam untuk semikonduktor, kemudian diberi selubung timbal, lalu ketiga intinya dipasang bersama dan dilengkapi dengan pelengkapan kabel. Selanjutnya itu materi tiga yang dijelaskan oleh Bayu. Bagian ketiga yaitu cara pemasangan kabel bawah tanah. Cara pemasangan kabel star 6 langsung pada umumnya dilakukan di bawah permukaan tanah, ditarik di pinggir sepanjang jalan, dan sewaktu-waktu sesuai keperluan menyeberang jalan atau selokan. Kedalaman galian untuk kabel primer dan sekunder tidak sama, demikian juga halnya antara rute lurus dan penyeberangan. Hal ini sangat bergantung pada aturan pemerintah atau perda setempat. Yang pertama itu pemasangan di tepi jalan atau trotoar. Untuk kabel primernya, secara umum kedalaman galian alur kabel primer ditentukan
minimal 80 cm atau sesuai peraturan Pemda setempat. Contoh pada Jakarta lebih kurang 130 cm. Lebar galian bagian atas alur kabel lebih kurang 40 cm dan bagian bawah lebih kurang 30 cm. Dapat kita lihat pada gambar A. Selanjutnya pada kabel sekunder, kedalaman galian untuk kabel sekunder ditentukan minimal 60 cm atau sesuai peraturan Pemda setempat. Contoh pada Jakarta lebih kurang 110 cm. Dapat dilihat pada gambar di B. Lalu ada lebar galiannya. Lebar galian pada bagian atas maupun bawah tergantung dari kedalamannya, baik untuk penanaman kabel primer maupun sekunder. Dapat kita lihat pada tabel di sebelahnya. Selanjutnya ada pada penyeberangan jalan. Kabel dimasukkan dalam pipa PVC dengan diameter 10 cm, tebal 5,5 cm. Kedalaman galian lebih kurang 100 cm atau sesuai peraturan Pemda setempat. Contoh pada Jakarta lebih kurang 130 cm. Dapat kita lihat pada gambar di sebelahnya. Lanjut untuk menyeberang parit. Kabel dimasukkan ke dalam pipa pelindung besi galvanis dengan diameter dalam 4 inci atau 2 inci untuk kebutuhan yang menuju DP yang dipasang melewati bawah parit. Dapat kita lihat pada gambar samping. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka pipa dapat dipasang di atas parit. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka pipa dapat dipasang di atas parit dengan seizin Pemda setempat dengan ketentuan yang pertama, satu pipa pelindung hanya dapat diisi dengan satu kabel primer atau maksimum 3 kabel sekunder. Yang kedua, kabel primer dan kabel sekunder tidak boleh berada dalam satu pipa yang sama. Yang ketiga, pipa pelindung dilindungi kawat berduri. Yang keempat, pipa pelindung yang belum terisi kabel harus ditutup dengan stopper pada kedua ujungnya. Sedangkan pipa yang sudah terisi kabel supaya dipasang kabel sel. Sekian presentasi dari kelompok Fadel, Bilal, dan Wahyu. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Persilahkan. Izin moderator. Lanjut, Vi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Arfi, ingin bertanya ke kelompok pemateri. Jadi pada kabel bawah tanah ini kan memiliki kelebihan dan kekurangan pada saluran kabel tanah dibandingkan saluran udara. Mungkin bisa dijelaskan kelebihan dan kekurangan. Terima kasih. Baiklah, langsung dijawab saja bagi kelompok pemateri. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Narfi. Izin moderator, saya akan langsung menjawab. Itu apa keuntungan kelebihan dari saluran kabel bawah tanah dibanding saluran udara. Mungkin untuk keuntungan pemakaian kabel bawah tanah itu, pertama itu tidak terpengaruh oleh cuaca buruk seperti petir, badai, tertimpa pohon dan sebagainya. Lalu tidak mengganggu pandangan bila adanya bangunan yang tinggi. Lalu tegangan drop lebih rendah karena masalah induktansinya bisa diabaikan. Lalu tidak ada gangguan akibat sambaran petir, angin topan dan badai dan sebagainya. Mungkin sekian dari kami, dibalikan ke moderator. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak, maka kita akhiri saja. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.